Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan ke Dr. Adib. Dr. Adib, apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu ya dan juga pemerintah terkait menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan kita? Karena beberapa kasus kita temui saat nakes kembali ke rumah, terus kemudian stigma-stigma kemudian hadir dari keluarga sekitar mereka atau dari lingkungan mereka gitu. Apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga pemerintah terkait masalah kesehatan mental ini? Ya, jadi yang pertama untuk masyarakat tentunya kita berharap tidak terjadi lagi stigma dan bahkan kekerasan gitu loh. Termasuk ini yang juga sering dilaporkan oleh teman-teman di UGD pada saat menyatakan pasien yang dirawat atau yang akan dirawat itu kemudian adalah COVID gitu. Karena komunikasi-komunikasi yang kemudian dihadapkan dengan masyarakat ini, penerimaan masyarakat terhadap COVID ini kadang-kadang masih belum bisa diterima. Nah, inilah yang saya kira perlu kami sampaikan untuk kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun keinginan dari petugas kesehatan, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan, petugas rumah sakit mengcovidkan. Itu tidak ada. Karena buat kami nggak ada yang diuntungkan dengan COVID gitu. Rumah sakit pun tidak diuntungkan dengan COVID. Sehingga ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau umpamanya daya penerimaan masyarakat itu lebih baik, itu bisa menjadi booster sebenarnya. Ya. Booster juga buat teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya masalah mental ini. Nah, terus terang tadi yang seperti disampaikan Dr. Ali, bahwa mental ini menjadi satu kekuatan utama. Apa yang dilakukan di Wisma Atlet, tentunya dengan kondisi yang memang dia tersiklus dengan rapi, itu memang akan berbeda pada saat buat teman-teman tenaga medis yang berada di rumah sakit yang setiap hari dia ketemu di UGD, di ruang-ruang perawatan, dia akan ketemu dengan kondisi itu dan dia tidak ada dalam satu bentuk siklus yang berubah karena dia selalu bekerja di sana. Nah, ini yang kemudian saya minta kepada pemerintah, ada regulasi yang bisa mendukung terkait dengan masalah jam kerja. Beban kerja jangan ditambah. Jadi ada aturan, kita juga sudah namanya buku standar pedoman perlindungan dokter, yang itu juga bisa digunakan untuk tenaga kesehatan yang lain. Bahwa petugas-petugas yang ada di ruang ICU, HCU maksimal 6 jam. Ya. Kemudian petugas di ruangan biasa maksimal 8 jam. Jadi itu harus ada aturan-aturan yang tegas seperti itu. Dan kemudian kalaupun sekarang ada okupansi rate, jumlah pasien yang dirawat meningkat, jangan kemudian menambah beban jam kerja kepada para teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua juga, kalau perlu ada relaksasi yang diberikan. Ada beberapa rumah sakit yang sudah melakukan, sehingga hari ini saya praktek, besok tidak. Ya, sehingga ada 1 minggu praktek 2 kali. Nanti bergantian dengan dokter-dokternya yang lain. Jadi pengaturan-pengaturan ini penting gitu. Karena mengurangi resiko paparan. Karena kalau tiap hari kita terpapar, apalagi kita di pelayanan, kita visite, maka itu juga akhirnya mempengaruhi kondisi kita secara mental dan itu menjadi satu resiko paparan juga kepada teman-teman tenaga medis. Saya mau ke Dr. Arifin, Dok. Kalau di rumah sakit darurat Wisma Atlet, relaksasinya seperti apa, Dok, yang diberikan oleh teman-teman nakes di sana? Ya, jadi alhamdulillah kita kan nakes juga jumlahnya hampir 2.800 ya. Mengelola di lapangan sejumlah orang itu kan juga tidak mudah. Nah, alhamdulillah sampai saat ini apa yang kita kerjakan dari unsur pimpinan di sini sudah menekankan memang bahagia, gembira itu salah satu jargon yang ada di sini. Jadi di sini ada tim Cobra namanya, satu tim. Di sini seluruhnya yang melaksanakan tugas untuk ke Tower Red Zone itu adalah kita tim Cobra. Artinya satu tim, satu suara dan satu visi. Kemudian kita memberikan penguatan-penguatan, memang jargon tetap semangat, tetap gembira itu selalu yel-yel. Kemudian pantang pulang sebelum corona tumbang itu sudah termindset dari mereka masuk sampai saat ini. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang menjadikan mereka sangat fight, keep fighting-nya luar biasa. Kemudian penyegaran refreshing yang sudah kita lakukan, ya adanya lomba-lomba antar divisi, kemudian refreshing juga kita adanya aerobik bersama, kemudian adanya games-games yang diadakan oleh tim psikologi TNI gabungan, kemudian acara-acara ya kita sering
adakan ya, yaitu nonton bersama juga ada, nobar gitu ada kita, walaupun dengan tetap protokol kesehatan kita laksanakan, kemudian Ya. makan bersama seperti itu sehingga mereka tetap semangat ya sampai saat ini, sampai detik ini alhamdulillah dari mulai berdiri tanggal 23 Maret belum ada nakes yang meninggal karena paparan COVID-19. Jadi di sini juga tempat untuk dekontaminasinya juga dekontaminasi permanen, sangat bagus sekali menurut kami. Karena saya juga dari lapangan dulu mengadop dari lapangan kita waktu di Natuna dan Pulos Baru, namun di sini sudah diberikan bangunan permanen untuk fungsi dekontaminasi. Dekontaminasi yang dilaksanakan di sini adalah dekontaminasi basah, jadi semua disemprot dan ada tata urutan ruangan yang memastikan hampir bisa dipastikan kita tidak ada yang tertular dari ruangan dekontaminasi itu sampai saat ini. Alhamdulillah Mas, tetap semangat dan tetap gembira. Sebagai penutup saya akan ke Dr. Ali. Dr. Ali, apakah perlu kemudian kita menyediakan satu layanan khusus seperti misalnya vaksin ketika terjadi masalah, kan ada satu rumah sakit rujukan gitu. Bagaimana dengan masalah kesehatan mental ini? Apakah perlu kemudian kita menyediakan fasilitas atau layanan khusus seperti ini dengan menunjuk salah satu rumah sakit atau klinik atau lembaga apapun? Baik Pak Imam, jika kita pelajari dari Korea dan juga Taiwan, salah satu langkah yang mereka lakukan adalah menggunakan yang mereka sebut sebagai teleconsulting center. Jadi bagi siapapun yang awalnya sudah dapat mengenali gejala-gejala burnout ataupun psychological symptoms yang lain, mereka bisa menggunakan teleconsulting center itu untuk bisa mengemukakan masalah mereka apa sebetulnya. Dan dari situ biasanya bisa dijadwalkan juga, kira-kira mereka bisa konsultasi lebih lanjut dengan siapa, begitu. Jadi kalau dari saya pribadi, saya pikir ada teleconsulting center itu akan sangat membantu bagi para nakes dan juga masyarakat pada umumnya untuk bisa satu, mengenali gejala mereka, dan yang kedua melakukan konsultasi secara dini. Begitu Pak Imam. Terima kasih Bapak-bapak sudah berbagi informasi, sudah berbagi inspirasi hari ini gitu ya di sudut pandang, semoga bisa kemudian menjawab permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat, khususnya saat ini yang sedang dialami oleh para tenaga kesehatan kita. Terima kasih. Ya pemirsa, inilah akhir dari sudut pandang kita pekan ini. Saya akan kembali dengan sudut pandang dengan tema yang berbeda lainnya. Saya Imam Asyari, mewakili seluruh kerabat Jamur Tugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.